Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, para dulur-dulurku dan para sahabat santri setia hati. Lagi-lagi ada yang bertanya teman-teman. Sebenarnya kita tuh seneng kalau ada yang bertanya. Wah, berarti ini teman-teman masih pada semangat beternak lele. Emang sih teman-teman, emang banyak yang sudah lama beternak lele. Cuma ada aja yang masih penasaran, ada juga yang masih pemula, ada juga yang udah lama beternak lele. Cuma kadang-kadang tetap aja masih ada yang bertanya. Yang namanya kita mencari tahu, mencari ilmu itu kan nggak ada habisnya. Ilmu kan nggak ada habisnya. Katanya minal mahdi ilal lahdi. Kita menuntut ilmu dari kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Seperti itu saudaraku. Jadi ada yang bertanya. Sebentar, kita cari dulu pertanyaannya. Nah ini, Mas, tanya lur, biar pertumbuhan lele saya cepat besar itu bagaimana ya? Terima kasih. Ada lagi yang bertanya lagi nih, sebentar. Nah ini, Bang, saya udah pernah piara ikan, tapi pengen tahu gimana sih caranya agar mempercepat pertumbuhan ikan. Namun di sini para petani masing-masing memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, karena teman santri setia hati tadi pertanyaannya kepada kita akan kasih tahu cara kita untuk mempercepat pertumbuhan ikan lele. Oke, langsung saja kita simak videonya. Seperti yang kita tahu, selain dari pemilihan bibit lele yang unggul, pemberian pakan yang baik dan benar merupakan hal yang sangat wajib dilakukan agar pertumbuhan ikan kita lebih bagus dan maksimal. Terutama adalah soal waktu dan FCR. Semakin cepat tumbuh kembang ikan dengan kebutuhan pakan yang di bawah standar, tentunya sangat menguntungkan, dan ini yang selalu menjadi harapan para petani. Takaran pakan rata-rata perharinya adalah 3-5%, dihitung dari bobot ikan. Apabila kurang dari 3%, maka ikan kita akan bantet atau sangat lama besar dan berpotensi tidak bisa besar sama sekali. Lalu apabila lebih dari 5%, ikan akan terlalu kenyang dan akibatnya bukannya cepat besar, justru malah rawan sakit dan berujung kematian. Jadi batasannya hanya boleh di angka 3-5% saja. Lalu lebih bagusan mana, antara 3% atau 5%? Ya udah pasti yang 5% dong, karena 5% adalah angka maksimal. Kesimpulannya, 5% pakan per hari adalah solusi mempercepat pertumbuhan yang pertama. Itu tadi yang pertama ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah pencampuran vitamin. Di sini kita memakai BioFitren. Vitamin ini rekomendasi banget loh. Tapi ini bukan iklan ya guys, hanya berbagi info saja yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi ke laptop. Takaran vitamin yang bernama BioFitren ini adalah 1 gram per 1 kilo pakan. Jadi vitamin ini kita larutkan dulu dalam air, baru kemudian dicampurkan ke pakan seperti ini. Kita campurkan ke pakan. Jadi misalkan kalau pakan kita ada 5 kilo, berarti pencampuran vitaminnya adalah 5 gram teman-teman. Nah seperti itu, kita siram ke pakan yang sudah kita sediakan di dalam ember.
Lalu setelah selesai dituangkan di ember, sebagai pencampuran agar maksimal kita aduk dulu semuanya. Biasanya airnya itu mengendap di bawah ember, jadi perlu kita aduk berkali-kali ya teman-teman, hingga kita merasa sudah rata. Apabila kita rasa sudah rata, kita tunggu beberapa menit hingga semuanya meresap, vitaminnya meresap ke pakan yang kita campurkan ya teman-teman. Setelah tunggu beberapa menit, kira-kira kurang lebih 5 menit, baru siap kita berikan makan ke si kumis. Itu tadi yang kedua ya guys. Yang kedua adalah vitamin. Pemberian vitamin ini memang sangat dianjurkan dan direkomendasikan ya teman-teman, karena selain dari agar pertumbuhan ikan kita menjadi lebih cepat, selain itu juga bisa menekan FCR teman-teman. Kita bisa mendapatkan FCR di bawah 1, bisa mendapatkan 0,8, kadang 0,9, tergantung rata enggaknya ketika kita mencampurkan ya teman-teman. Lalu kemudian yang ketiga setelah pemberian vitamin adalah cara pemberian pakannya. Cara penebaran di kolamnya seperti ini guys, seperti ini teman-teman. Jadi yang kita lempar itu harus rata di semua sudut sisi kolam, jangan hanya dari satu sisi saja, dari tengah saja, atau dari ujung saja. Jadi kita harus rata semuanya agar masing-masing dari ikan kita bisa makan dengan rata. Nah seperti itu teman-teman, ujung kanan, tengah, kiri, semuanya hingga rata. Bisa kalian lihat teman-teman, apabila respon dari lele ketika makan itu masih agresif, berarti lele itu masih kurang. Apabila sudah agak mereda seperti ini ya, agak mereda seperti yang kita lihat di video, itu berarti sudah merasa cukup. Jangan kita tambahkan pakan lagi. Memang sih kalau kita tambahkan pakan lagi di kolam yang tadi sudah tidak terlalu merespon, itu tetap akan dimakan, tapi di beberapa menit kemudian dia akan kekenyangan, dan kekenyangan itu akan berpotensi membuat ikan kita sakit dan seringkali terjadi kematian. Jadi seperti yang awal tadi saya katakan, pemberian pakan itu tidak boleh lebih dari 5% dan juga jangan kurang dari 3%. Maksudnya 5% itu ya 5% dari bobot ikan. Seperti contoh, misalkan ikan kita ada 100 kilo, maka pemberian pakan per harinya jika 5%, maka 100 kilo dikali 5% sama dengan 5 kilo. Jadi kebutuhan pakan per hari kita adalah 5 kilo. Itu kalau 100 kilo ikan. Kalau 100 kilo ikan berarti 5 kilo pakan per hari. Jika ikan kita ada 200 kilo, berarti pakannya 10 kilo per hari. Seperti itu teman-teman.
Kalau di kolam kita yang ini, itu per kolam kita isi ikan 300 kilo teman-teman, 300 kilo ikan. Jadi perharinya kita memberi pakan 15 kilo per kolam. Per kolam kita memberi makan 15 kilo. Nah 15 kilo itu tidak sekali makan ya teman-teman, kita bagi jadi 3 waktu. Jadi 15 kilo itu kita bagi 3, pagi, siang, dan malam. Pagi, sore, dan malam, maaf, bukan siang tapi pagi, sore, dan malam. Jadi kita beri pagi 5 kilo, sore 5 kilo, dan malam 5 kilo per kolam. Itu per kolam ya teman-teman, karena isi kolam kita ada 300 kilo. Oke, begitu saja teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, oh, oh.